بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang jawab salam, mudah-mudahan hidupnya selamat, mudah-mudahan disayang Allah, mudah-mudahan urusannya semua dapat berkah. Selamat, rahmat, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali kita menjawab. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak, Ibu, para calon ahli surga insyaallah. Wabil khusus Bapak Ketua RW, Bapak Jenjen Jamaluddin, seluruh pengurus RW, Ketua RT 1 sampai RT 5, dan seluruh pengurusnya, seluruh pengurus DKM yang sudah memfasilitasi silaturahim pada malam hari ini dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh Bapak Ibu yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya setelah cucunya lahir, kata orang-orang Mekah, wahai Abdul Muttalib, bima sammaita ibnaka, wahai Abdul Muttalib, cucumu mau diberi nama siapa? Yang memberi nama Abdul Muttalib karena ayahnya sudah meninggal dunia dalam perjalanan dagang pulang ke Mekah, singgah di Madinah, meninggal dunia di sana. Kata Abdul Muttalib, sammaituhu Muhammada, saya beri nama cucu saya Muhammad. Muhammad artinya yang terpuji, yang terpuji. Saya beri cucu saya namanya yang terpuji, Muhammad. Kata orang-orang Mekah, walima
raghibta an asma'i abaihi, kenapa engkau tidak menggunakan nama orang tuanya? Kenapa tidak memberikan nama ayahnya untuknya? Karena orang Arab, mereka memuliakan orang tua dengan cara salah satunya mengabadikan nama orang tua jadi nama anak mereka. Walima raghibta an asma'i abaihi, dan kenapa engkau wahai Abdul Muttalib tidak menggunakan nama orang tuanya, nenek moyangnya, kakek-kakeknya, atau engkau beri nama cucumu dengan namamu sendiri? Di Arab biasa, nama bapak, nama anak sama biasa. Abdullah bin Abdullah biasa, Umar bin Umar biasa. Apa jawaban Abdul Muttalib? Samaituhu Muhammadan liyuhmad fis sama min ahli sama wa yuhmad fil ardi min ahli ardi. Aku beri nama cucuku yang terpuji Muhammad, supaya dia terpuji di langit oleh penduduk langit, dan dia terpuji di bumi oleh penduduk bumi. Saya beri nama yang terpuji supaya dia terpuji di langit, supaya dia terpuji di bumi. Ada harapan di balik nama, ada doa dalam pemberian nama. Kalau kata penyair barat William Shakespeare, apalah arti sebuah nama? Bagi kita, sebuah nama artinya adalah doa. Maka berhati-hatilah memberi nama kepada anak kita, berhati-hatilah memanggil anak kita, karena panggilan dan nama untuk mereka adalah doa bagi anak-anak kita. Berikan panggilan yang terbaik, maka insya Allah Allah ijabah dan jadi anak yang saleh. Namanya sudah baik, panggilannya juga baik. Nama yang sudah baik jangan diganti panggilannya dengan panggilan yang kurang baik. Nama bagus Yusuf, tong dipanggil tadinya ingin Kasep sebagai Yusuf, tapi karena dipanggilnya jadi Kasepnya. Nama yang paling dicintai Abdullah, Abdurrahman, nama-nama penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau nama para nabi, bagus. Atau nama para sahabat, bagus juga. Atau tidak nama sahabat, bukan nama penghambaan, bukan Asmaul Husna, boleh nama yang lain asal artinya bagus. Karena di balik nama ada doa. Nah, aku Ustaz dipanggilnya AB, sebalik. Nah, Ustaz AB, apa namanya, Nur Ihsan Jundullah, Tosai Ari Nur Cahaya, Ihsan Kebaikan, Jundullah Tentara Allah. Saya tanya ke orang tua, kenapa dikasih nama Nur Ihsan Jundullah? Kata orang tua, supaya jadi doa. Apa harapannya? Nurun bi ilmihi, ihsanun bi malihi, wa jundullah bi jasadihi. Gitu saya. Supaya jadi cahaya dengan ilmunya, supaya jadi kebaikan dengan hartanya, dan supaya jadi tentara Allah dengan jasanya. Karena dipanggilnya AB, jadi terjadi. Kalau ada yang bertanya, nah terus saya dipanggilnya AB. Nah, AB itu singkatan sebetulnya dari abinya basar.
A-nya Abi, B-nya Basam. Putra saya yang paling besar namanya Basam. Dulu teman-teman biasa memanggil Ayah Basam, Abi Basam, Ayah Basam, Abi Basam. Panjang teuing Abe we, jadi we Abe. Gara-gara batur namanya. Gara-gara yang lain. Nah, ini yang pertama. Hikmah dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah berhati-hati dengan nama, berhati-hati dengan panggilan, berhati-hati dengan julukan, karena itu semua ada roh. Memberi nama untuk produk kita yang bagus-bagus. Usahakan jauhkan dari nama-nama yang buruk. Namun ieu teh sebelah juri. Nah, sebelah juri ini ada nuang lagi juri buku. Supaya itu didoa sebelah surga misalnya. Di surga ya sebelah ya. Kieu kitu rasana aduh kada acan ke surga. Beri nama yang baik-baik, beri nama yang bagus-bagus. Tidak harus bagus, yang penting artinya bagus. Yang sahanami teh bagus, besok Pak Ustaz namina kada bagus. Bagus. Teh sahanamina bunga bagus. Nami panjangna bunga bangke. Siapa dia sahanami teh nonok nami panjangna nonok saklitno. Ujang ke orang mana? Orang Rusia, orang Chechnya. Semua orang berbagai. Namanya juga orang Rusia. Anes bu, ini mas Anes orang Rusia, ini singkatan. Singkatannya Nono Saklitno, Nono 1 Kliwon 3 November. Di balik nama ada doa. Yang kedua, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ada satu peristiwa besar yang mengiringi kelahiran beliau. Yang peristiwa ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran menjadi nama surat Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingati oleh orang Makkah di tahun ketika orang zalim seperti Raja Abraha yang ingin mengganggu kota Makkah, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Diabadikan oleh Allah kelahiran Nabi Muhammad seiring dengan kehancuran orang-orang yang zalim seperti Raja Abraha. Maka memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus diingat, hati-hati berbuat zalim. Maulid Nabi seiring dengan waktu dihancurkannya Raja Abraha yang zalim, ingin mengganggu penduduk Makkah. Siapapun yang mengganggu rumah Allah, siapapun yang mengganggu orang ibadah, walaupun saat itu ibadahnya masih campur baur dengan menyembah berhala, siapapun yang mengganggu rumah ibadah, ingat nasibnya. Kita Maulid Nabi diperingati dengan hadir di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semakin menambahkan keberkahan untuk kita semua. Kita berkumpul di rumah Allah, kita mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah kumpulkan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Satu, nama yang bagus, panggilan yang bagus. Dua, hati-hati berbuat zalim. Maulid Nabi itu hari kehancuran orang zalim seperti Raja Abraha.
hati-hati dengan kezaliman. Zalim yang paling ringan, zalim ke diri sendiri. Zalim yang paling susah, zalim kepada manusia. Zalim yang menghanguskan kebaikan itu zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalim kepada manusia itu yang paling susah. Bukan kemarin ya, beberapa bulan yang lalu ada kejadian salah satu bank syariah, tidak usah sebut nama, tidak bisa diakses. Ingat ya, tidak bisa diakses. Orang yang punya saldo panik semua. Ini bagaimana, transaksi tidak bisa, ke bank juga tidak bisa, ATM juga tidak bisa. Bukan tidak punya uang, bukan tidak punya saldo, tapi saldonya nggak bisa diakses, saldonya tidak bisa dipakai. Itu di dunia. Bayangkan kalau orang di akhirat dia bukan tidak punya pahala, bukan tidak punya kebaikan, tapi dia nggak bisa mengakses pahalanya, nggak bisa menggunakan kebaikannya. Kenapa? Karena kebaikannya digunakan untuk orang lain. Rasulullah menyebutnya ini orang yang bangkrut, muflis. Siapa orang yang muflis? Siapa orang yang bangkrut? Orang yang punya saldo di rekening kebaikannya, tapi tidak bisa diakses karena habis ditransfer ke rekening orang lain. Siapa orang yang bangkrut? Kata Nabi, orang bangkrut itu orang yang ya'ti yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat, bi salatin wa zakatin wa siyamin, dia datang dengan pahala salatnya, dia datang dengan pahala saumnya, dia datang dengan pahala zakat infak sedekahnya, dia datang dengan pahala tilawah tadarus Al-Qur'annya. Tapi di saat yang sama dia juga datang dengan dosa syatama hadza, daraba hadza, safaka dama hadza, akala mala hadza. Dia mencaci, menghina, mengejek si fulan, dia memukul si fulan, dia tumpahkan darah si fulan, dia rusak nama baik si fulan, dia caci, dia jelekkan dan semuanya, dia bunuh si fulan. Maka orang ini di akhirat akan disidang oleh Allah di depan semua korban-korbannya, dan pahalanya akan diberikan. Kata korbannya, ya Rabb, saya minta keadilan di hari tidak ada keadilan kecuali darimu. Ya Rabb, saya menuntut keadilan. Dia sudah zalim dan saya tidak mau memaafkan. Maka Allah ambil kebaikannya, diberikan kepada korban. Kalau banyak korbannya, maka habis saldonya. Kalau banyak korbannya, sedikit amalnya, habis saldo. Diambil kebaikannya, diberikan kepada korbannya. Diambil sholatnya, yang sholat dia, yang dapat pahala si Eta. Yang saum si A, yang dapat pahalanya. Yang infak dia, yang dapat pahalanya yang dia zalim. Ibu hoyong pengen pahala gratis, Bu mau dapat pahala gratis, Bu? Mau tidak dizalimi? Sekali lagi, Ibu mau dapat pahala gratis, mau tidak dizaliminya? Berarti tidak ada pahala. Dapat pahala padahal dia yang ibadahnya. Kenapa dapat pahala? Karena kompensasi dia jadi korban kezaliman. Sholat mah sholat, tapi pahalanya nggak dapat. Bukan nggak dapat tapi nggak bisa dipakai. Saum mah saum, bukan nggak dapat pahala, dapat, tapi yang pakai pahalanya orang lain.
Zakat mah zakat, infak mah infak, tapi yang memanfaatkan saldo di rekening kebaikannya orang lain. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta idza faniyat hasanatu. Kalau kebaikannya sudah habis dan korban kezalimannya masih banyak, yang nuntut masih banyak. Kalau dalam dagang ada untung, ada rugi, ada bangkrut. Untung, modal, ada plus-plusnya. Rugi, tidak ada untung, tapi masih tersisa modalnya. Bangkrut, sudah tidak untung, hilang modal, yang lebih banyak ada bangkrut. Siapa yang bangkrut sudah tidak untung dengan pahalanya, bahkan habis pahalanya, tidak tersisa modalnya, yang tersisa adalah tagihan-tagihannya, tagihan dari korban yang terzalimi. Kata Nabi, kalau habis pahalanya sementara korban kezalimannya banyak, maka dosa orang yang terzalimi akan diambil dan ditransfer ke rekening dosa orang yang menzalimi. Faturiha finna, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Sholat tidak, tapi masuk neraka. Saum tidak, tapi masuk neraka. Ngaji tidak, tapi masuk neraka. Dia tidak berbuat dosa, dosanya yang dilakukan orang lain dia yang terima karena dia zalim kepada sesama. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti hal ini. Hati-hati dengan akhlak kepada sesama. Jangan menjadi muflis, jangan menjadi orang yang bangkrut. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Afqam ma yuzanu bihi al-'abdu yawmal qiyamati husnul khuluq." Yang paling memberatkan timbangan di akhirat adalah akhlak yang baik. Hadis tentang akhlak itu Masya Allah, akmal, afqal, ahsan, akrab. Afqal paling berat. Timbangan paling berat di hari kiamat adalah tentang akhlak. Akmal paling sempurna. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Akrab, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum khuluqa. Majlis tempat duduk yang paling dekat denganku di surga adalah tempat orang yang akhlaknya paling sempurna. Asqal, akmal, ahsan, akrab, semua kesempurnaan, semua kebaikan, semua timbangan yang berat berkaitan dengan akhlakul karim. Dan yang menarik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadirin umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ini akhlak yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di atasnya. Kalau ini akhlak yang mulia, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di atas akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah bukan berbalut akhlak yang mulia, justru kemuliaan akhlak jadi indah karena ada Nabi di atasnya. Inilah yang dimaknai oleh para ulama dari ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ala benar-benar berada di atas. Di atas apa?
di atas akhlak yang agung. La'ala khuluqin azim. Kalau ini akhlak yang agung, maka Rasulullah ada di atasnya. Puncak dari akhlak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimatnya bukan Rasulullah indah dengan akhlak mulia. Kalimatnya yang tepat, akhlak mulia itu indah karena di atasnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ala khuluqin azim. Benar-benar berada di atas, bukan di dalam akhlak yang agung, tapi di atas akhlak yang agung. Jadi akhlak yang agung itu posisinya di bawah Nabi, Rasulullah ada di atasnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Hadirin jemaah yang Allah muliakan, tentu berbicara dan keteladanan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini waktunya tidak cukup kalau sampai subuh. Kita sampai subuh, ya, kuat-kuat ini. Waktu saya menyarios atau bapak ibu mengadakan. Tidak cukup waktu kita untuk berbicara tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu kita yang terbatas. Tapi tadi suratnya dan ayatnya sudah dibacakan oleh Pak RW, surat Al-Ahzab ayat 21. Dan ini merangkum akhlaknya dan keteladanan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh bagi kalian semua. Bagi siapa? Bagi kita semua. Kita semua itu siapa, Ustaz? Kita pedagang, kita pekerja, kita pejabat, kita rakyat, kita bujangan, kita berumah tangga, kita sedih, kita bahagia, kita lapar, kita kenyang, kita sholat, kita tidur, kita mandi, kita hubungan suami istri, kita bercerai, kita berpisah dengan pasangan, semua ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laku bagi kalian semua. Kenapa? Karena tidak ada yang dialami oleh umat Nabi Muhammad kecuali pernah dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah jadi cucu, sebagaimana Nabi pernah jadi kakek. Nabi pernah jadi anak, sebagaimana Nabi pernah jadi orang tua. Nabi pernah jadi menantu, sebagaimana Nabi juga pernah jadi mertua. Nabi pernah hidup damai, sebagaimana Nabi juga pernah hidup berperang. Nabi pernah jadi rakyat, sebagaimana Nabi juga pernah jadi pejabat. Laku bagi kalian semua, bagi kita semua, dengan semua perbedaan latar belakang kita, dengan semua jenis aktivitas kita, dengan semua keseharian kita, kita pasti bisa menemukan kesamaan dalam hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kalian semua. Sehingga kalau bapak ibu cerita ke saya, Ustaz, saya punya pengalaman begini, adakah teladannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya bisa jawab, ada. Kieu teladannya dari Rasulullah. Pak Ustaz, saya rumah tangganya begini, Rasulullah pernah mengalami? Tidak. Ada. Ini kejadiannya. Kenapa? Allah tidak mendaulat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dengan beragam latar belakang kita, kecuali beliau pernah melewati apa yang kita semua lewati. Laku. Laqad kana lakum bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
suri tauladan yang baik. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ada yang pernah membaca ayat sebelum dan ayat setelah? Ayat ini ada di surat Al-Ahzab ayat ke-21. Kalau membaca ayat sebelumnya, membaca ayat setelahnya, kita akan menemukan kedahsyatan, keistimewaan, keagungan yang begitu luar biasa. Karena ayat sebelum dan ayat setelahnya, dari ayat 9 sampai ayat ke-26, Al-Ahzab ayat 9 sampai ayat 26, ayatnya tentang perang Khandaq, perang Parit, perang Ahzab. Dari ayat 9 sampai 26 perang, cerita perang. Di tengah ayat tentang peperangan, Allah berfirman, Rasulullah adalah uswatun hasanah. Apa hikmahnya uswatun hasanahnya Rasul justru ada di tengah peperangan? Apa hikmahnya Allah mendaulat Nabi sebagai uswatun hasanah justru di tengah ayat yang berkisah berfirman tentang perang? Apa artinya kita harus berperang? Atau justru Islam agama damai? Islam agama damai. Kalau diserang kita lawan. Tapi kenapa uswatun hasanahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di tengah ayat perang? Kata para ulama, kalau di tengah peperangan saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri tauladan yang baik, apalagi kalau sedang tidak perang. Bu, memberikan contoh yang baik di masjid gampang, memberikan contoh yang baik di majelis taklim mudah insya Allah. Yang susah itu memberi contoh yang baik kalau sedang bergesekan, memberi contoh yang baik kalau sedang berantem, memberi contoh yang baik kalau sedang berselisih, memberi contoh yang baik kalau sedang bersengketa, memberi contoh yang baik kalau sedang emosi, memberi contoh yang baik kalau sedang berperang. Di masjid beri contoh yang baik, maka insya Allah basaraweh sarayana, tenang semuanya, damai hatinya, jernih pikirannya, insya Allah bisa. Di majelis taklim juga bisa. Tapi jadi contoh yang baik ketika bergesekan, ribut, berselisih, bersengketa, berkompetisi, berlomba, itulah contoh yang paling baik. Puncak dari uswatun hasanah kalau bisa menjadi suri tauladan, menjadi contoh ketika ribut, nah itu baru uswatun hasanah yang sesungguhnya. Susah atau susah? Susah. Lagi marah, tapi uswatun hasanah itu puncak dari keteladanan. Sedang terpancing emosinya, tapi tetap menjadi uswatun hasanah, itu puncak keteladanan, puncak kebaikan. Di tengah ayat tentang perang, sedang berhadapan dengan musuh, mengangkat senjata, terancam nyawa, harus melindungi para sahabat dan keluarga. Jumlah musuh lebih banyak dari kita, musuh 10.000, sementara para sahabat cuma 3.000. Tapi Allah mendaulatnya uswatun hasanah. Kira-kira bagaimana akhlak Nabi dan uswatun hasanahnya kalau sedang tidak perang? Kalau sedang tidak mengangkat senjata, kalau sedang berhadapan dengan saudara bukan dengan musuh, kalau kondisinya ini kan kepepet ya, 10.000 lawan 3.000, bagaimana kalau Rasulullah di posisi di atas bukan di bawah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sedang perang pun uswatun hasanah, apalagi kalau tidak sedang perang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyak orang-orang yang bersaksi kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
jenius. Banyak yang bersaksi kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu influencer sejati. Michael Hart namanya, orang Barat, bikin buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Top influencer, top 100 influencer. Nomor 1-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka tidak bersaksi kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Mereka hanya bersaksi Muhammad itu jenius. Mereka hanya bersaksi Muhammad itu influencer hebat. Mereka hanya bersaksi Muhammad itu orang yang dermawan. Mereka hanya bersaksi Muhammad itu orang yang bisa dipercaya, Al-Amin. Tapi kesaksian yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma satu. Bersaksilah bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Walaupun sudah bersaksi dengan sifat-sifat yang bagus tadi, kalau tidak mau bersaksi yang satu ini, kesaksian tadi nilainya tidak ada apa-apanya. Tidak menjadi muslim seseorang yang bersaksi kalau kesaksiannya bukan sebagai utusan Allah. Semusyrik-musyriknya orang musyrik Makkah, mereka bersaksi bahwa Muhammad itu amin. Julukannya amin. Mereka bersaksi, siapa yang bisa dipercaya di Makkah? Oh, Muhammad Al-Amin. Tapi kalau diminta bersaksilah bahwa saya utusan Allah, nggak mau. Tidak mau. Jadi yang diminta oleh Allah bersaksi kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul. Dan suri tauladannya itu fi Rasulillah. Telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah. Sementara orang-orang Barat, mereka melihat Nabi itu orang cerdas, orang jenius, pemimpin hebat, influencer luar biasa, orang yang bisa dipercaya, yang membawa kebangkitan kepada kaumnya, dan seterusnya dan seterusnya. Satu yang dihindari, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang-orang Barat yang menulis biografi tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka menghindari kalimat Rasulullah. Padahal itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah yang Allah muliakan, mereka kagum, mereka takjub, mereka suka, mereka jadi likers, tapi mereka tidak menjadi followers, apalagi subscribers. Subscriber. Mereka hanya nge-like saja. Muhammad like, jempol. Hayu atuh orang turutan, follow him anggra. Wah, hebat Muhammad. Tapi tidak jadi uswah. Wah, tidak jadi uswah. Likers tapi bukan followers. Memuji tapi tidak mengikuti. Kenapa? Karena meneladani, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 syarat. 3 syarat ini kalau terpenuhi akan berubah dari likers jadi followers, jadi subscribers, dari takjub menjadi meneladani, dari wah jadi uswah. Yang awalnya memang hebat ya Muhammad itu, memang hebat ya Rasulullah itu. Ayo aku orang contoh, ada yang sama Rasulullah, ada yang sama Nabi, kurang masanis Nabi. Dari yang awalnya mengagumi, dengan 3 syarat ini, insya Allah kagumnya berubah jadi meneladani. Kalau tidak ada 3 syarat, sudah hanya mengagumi saja, hanya like saja, cinta. So aku subrek lah. Ayo follow. Nah, 3 syarat.
Siapa yang ingin meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penuhi 3 syarat ini. Karena 3 syarat ini, apa yang dilakukan oleh Nabi selalu ada 3 hal ini dalam segala aktivitas. Apapun yang dilakukan oleh Nabi, 3 ini ada. Mau makan, Nabi selalu membawa 3 hal ini. Mau minum, Nabi selalu membawa 3 hal ini. Mau tidur, 3 hal ini ada. Mau bekerja, mau berdagang, 3 hal ini selalu ada. Mau ibadah, 3 hal ini ada. Kalau sama di dalam diri kita ada 3 hal ini, sama frekuensinya dengan Nabi, insya Allah kita akan meneladani Nabi, akan beresonansi. Nabi segala aktivitasnya ada 3 hal ini. Apa saja yang 3? Ada yang tahu? Yang tahu boleh pulang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman. Uswatun hasanatun liman. Uswah hasanahnya bagi siapa? Uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. 3 cara meneladani Nabi. Yang pertama, liman kana yarjullah. Setiap aktivitasnya harus mencari pahala, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi dalam beraktivitas yang pertama dicari adalah rahmat, ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau beramal, beraktivitas tidak mencari pahala, jangan harap bisa meneladani Nabi. Frekuensinya sudah beda. Tidak. Berdagang tidak mencari pahala, tidak mencari ridho, pasti cuma begini, wah Nabi mah luar biasa ya, ada kamar Nabi, orang malain Nabi. Kagum saja. Kenapa? Karena yang dikejar, yang dicari bukan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lima kana yarjullah. Yang kedua, wal yawmal akhir. Mencari, berorientasi ke akhirat. Selalu mengingat akhirat dalam segala aktivitasnya. Mau makan, ingat akhirat. Makan, ingat akhirat. Makan, ingat akhirat. Bahkan Nabi mengajarkan makan ingat neraka. Hanya Ustaz makan ingat neraka. Nabi begitu mengajarkan. Betul? Atau Ustaz kalau makan ingat neraka mau makan mati nyawa. Tapi Nabi mengajarkan makan ingat neraka. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau makan ingat neraka. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Apa artinya? Ya Allah, saya mau makan, mudah-mudahan makanan ini jadi tenaga, dan tenaganya jangan gunakan untuk maksiat ya. Bimbing saya supaya tenaga dari makanan ini tidak saya pakai untuk maksiat. Maksiat nanti nyeret ke neraka. Wa qina azabannar. Makanan yang berkah, makanan yang menjauhkan kita dari neraka. Rizki yang berkah, rizki yang menjauhkan kita dari api neraka. Barik lana wa qina azabannar. Walaupun rizkinya banyak, tapi membuat kita jadi bermaksiat, rizkinya tidak barokah. Ciri rizki yang barokah membuat kita dekat ke surga dan jauh dari neraka. Handphone kita barokah atau tidak? Masing-masing cek. Kira-kira handphone ini lebih sering digunakan yang mendekatkan ke surga atau yang mendekatkan ke neraka? Buka handphone, ada yang ngaji, skip, scroll. Ayah yang ceramah, skip, scroll. Ada yang nasihat, skip, scroll. Ayah yang joget dari keranjang, iya. Barokah tidak? Tidak.
motor, mobil, barokah tidak? Tergantung. Motornya mendekatkan kita ke surga atau mendekatkan kita ke neraka. Kalau motornya dipakai ke masjid, dipakai untuk cari nafkah, dipakai untuk silaturahim, motornya barokah karena mendekatkan ke surga. Tapi motornya dipakai untuk apa? Dipakai untuk ke tempat maksiat, dipakai ke tempat judi, dipakai ke tempat yang buruk, ya, bahkan jauh dari silaturahim, motornya tidak mendekatkan ke surga. Barokah atau tidak satu rezeki tinggal dilihat, lebih mendekatkan ke surga atau ke neraka. Umur bukan. Umur kita barokah atau tidak? Tinggal dilihat. Kira-kira umur kita lebih sering dipakai untuk taat atau umur kita lebih sering dipakai untuk maksiat? Hari umur 60-an tahun terlalu susah menghitungnya. Hari ini saja 24 jam dari bangun sampai malam ini, kira-kira dari 24 jam lebih banyak yang mengantarkan kita ke surganya atau lebih banyak yang mengantarkan kita ke tempat yang lain. Kalau lebih banyak pi surpinya pi kerek pi surga unana, tandanya umur kita barokah. Sedang makan ingat neraka, sedang makan ingat akhirat. Satu, cari pahala. Dua, ingat akhirat. Yang ketiga, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarallaha katsiran. Banyak mengingat Allah. Pulang ke rumah, ingat 3 hal. Ingat Allah, cari pahala dalam perjalanan, dan ingat akhirat. Naik mobil, ingat akhirat. Bagaimana mengingat akhirat? Ya, saya mau datang ke majelis ilmu. Mudahkan jalan saya ke surga dengan saya datang ke majelis ilmu. Karena Rasulullah memberikan janji, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Bapak ibu datang ke masjid memperingati maulid, ingin cari ilmu, ingin cari barokah, dari rumah ke masjid ingat akhirat. Ya Allah, saya melangkah, mudah-mudahan langkah kaki saya yang kanan mengangkat derajat, yang kiri menghapuskan dosa. Ya Allah, saya melangkah ke tempat ilmu, ke masjid, mudahkan langkah saya nanti ke surga. Ingat akhirat. Setiap langkahnya mengingatkan ke akhirat. Bapak ibu datang ke masjid di waktu gelap, ingat akhirat. Kata Nabi begini, Basyiril masya'ina fi zulami ilal masajidi bin nuri tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada yang jalan ke masjid, apalagi di tengah kegelapan, dia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Dari rumah ke masjid waktu subuh, setiap langkahnya ingat, ya Allah, saya jalan, langit masih gelap, mudah-mudahan gelapnya jalan menuju masjid diganti di akhirat menjadi terangnya jalan sirat menuju surga. Itu akhirat. Nabi setiap langkahnya, setiap nafasnya, setiap aktivitasnya pasti ada 3 hal ini. Cari pahala, ingat akhirat, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. 3-tiganya selalu ada. Kalaupun mau marah, bagaimana marah meneladani Nabi? Marahnya, dalam marah harus jadi pahala, dalam marah ingat akhirat, dalam marah ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi juga pernah marah, tapi marahnya selalu membawa 3 hal tadi, dan seterusnya dan seterusnya. Sedang sholat, apalagi sedang ibadah, 3 hal tadi dibawa. Kalau 3 hal ini dikerjakan, kalau 3 hal ini dilakukan, 3 hal ini menjadi syarat,
Tiga hal ini menjadi syarat meneladani menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Ustaz, hiji we atuh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal tadi kita cerita, kita sampaikan akhlak itu terberat di timbangan. Akhlak itu bisa membuat orang rugi. Akhlak itu bisa membuat orang bangkrut. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi nama Muhammad, artinya yang terpuji dengan akhlaknya, terpuji di langit, terpuji di bumi. Dan Rasulullah di atas akhlak yang agung. Meneladani akhlak Nabi syaratnya tiga. Terakhir, hiji contoh akhlak Nabi. Dari begitu banyak akhlak, satu saja. Apa yang paling menonjol dari akhlaknya Nabi? Akhlak kan ada banyak. Sudi, amanah, tabligh, fakonah, tawadu, zuhud, somaya, ramah, dan seterusnya. Satu saja, satu yang merangkum semua akhlak Nabi, yang ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara sekian akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Akhlak Nabi yang paling utama yang disebut oleh Allah dari sekian banyak akhlak beliau adalah rahmat, kasih dan sayang. Turunan dari kasih sayang ini ada banyak, setidaknya ada 4. Ada 4 bentuk dari kasih sayang. Bapak Ibu nanti bisa lihat di surat Ali Imran ayat 159. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kasih sayangnya 4 hal yang terlihat dari beliau. Yang pertama, beliau lemah lembut, panggilannya yang terbaik, tutur katanya yang terindah, lemah lembut dalam berbicaranya. Yang kedua, beliau memaafkan. Yang kedua, beliau lebih mudah memaafkan daripada memberi hukuman. Bahkan para ulama sampai mengambil kesimpulan lebih baik salah karena sudah memaafkan daripada salah karena sudah memberikan hukuman. Karena Rasulullah pernah ditegur oleh Allah, kenapa kau memaafkan mereka? Kecenderungan Rasulullah lebih mudah memaafkan daripada memberikan. Satu, berlemah lembut. Yang kedua, mudahnya untuk memberi maaf. Yang ketiga, mudah untuk mendoakan kebaikan, bahkan kepada yang berbuat zalim kepada beliau. Yang keempat, mudah untuk menerima pendapat, menerima saran, menerima masukan, duduk bersama untuk bermusyawarah. Itulah 4 ciri utama rahmat, akhlak rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja Pak? 1. Kalau kita mendengar ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, anu siga kumaha rahmatan lil alamin teh, kumaha aplikasina, kumaha cara ngamalkeun rahmatan lil alamin teh. 1, lemah lembut, lin talahum. 2, memaafkan, fa'fu anhum. 3, doakan kebaikan, doakan ampunan, wastaghfir lahum. 4, mau menerima masukan, menerima saran, mau duduk bersama, wasyawirhum. Surat Al-Imran ayat 159. 1, lemah lembut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sampai subuh. Kan saya diminta malam ini judulnya meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cerita satu akhlak saja, akhlak rahmat kasih sayang.
Tadi mau mukadimah kan itu. Mukadimah bagaimana meneladaninya dan apa contoh akhlaknya. Akhlak Nabi yang paling utama rahmat. Bentuk rahmat yang pertama lemah lembut. Bapak Ibu yang Allah muliakan, anak kandung, anak tiri, anak asuh, anak angkat. Dari keempat anak ini, mana yang status sosialnya paling tinggi, mana yang paling bawah? Nah, mana yang lebih dekat dengan orang tua begitu ya, atau yang lebih cenderung lebih mudah disayang? Anak kandung, anak asuh, anak angkat, anak tiri. Yang paling tinggi anak kandung. Yang paling bawah anak tiri atau anak angkat? Hah? Ari anak tiri mah masih anak istri, bawaan dari suami sebelumnya. Kalau anak angkat, anak orang lain diadopsi, diaku jadi anak kita. Di rumah Rasulullah SAW ada 4 ini. Anak kandung dari Siti Khadijah, anak tiri anak Siti Khadijah dari suami sebelumnya, anak asuh ada Ali bin Abi Thalib, anak angkat ada budak Rasulullah yang diangkat jadi anak. Namanya Zaid bin Harithah. Kita akan cerita yang paling tinggi atau nomor 2, nomor 3. Kita akan cerita bagaimana Rasulullah bersikap lemah lembut bahkan kepada anak yang budak, hamba sahaya yang dimerdekakan. Zaid bin Harithah ini budak, hamba sahaya, dicari oleh bapaknya. Karena Zaid bin Harithah itu awalnya orang merdeka, diculik kemudian dijual di pasar, dibeli oleh Hakim bin Hizam bin Khuwailid, keponakannya Siti Khadijah, dihadiahkan ke Siti Khadijah, dari Siti Khadijah dihadiahkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggallah Zaid bin Harithah di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya yang bernama Harithah nyari. Sampai akhirnya dapat informasi anaknya ada di rumah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpulkan harta untuk menebus kemerdekaan anaknya. Sudah terkumpul harta, sudah nabung, berangkat ke Mekah, ketemu dengan Rasulullah. Siapa? Saya Harithah. Harithah siapa? Saya bapaknya Zaid. Udah kenal. Zaid sini. Ada apa? Anda kenal laki-laki ini? Kenal? Itu ayah kandung saya. Benar, berarti ya ini bapaknya. Betul. Ada keperluan apa wahai bapak Harithah? Wahai Muhammad, ini karena belum jadi Rasul. Wahai Muhammad, saya datang ingin menebus kemerdekaan anak saya. Saya bawa uang. Silahkan Anda ambil uangnya, tapi tolong serahkan anak saya. Apa kata Nabi? Wahai bapak Harithah, tuan Harithah, saya punya opsi yang lebih baik. Saya punya alternatif yang lebih baik. Kata bapak Harithah, apa yang lebih baik? Bukankah Anda mendapatkan uang itu sudah baik? Kata Rasulullah SAW, kita tanya Zaidnya, kalau Zaid memilih pulang ke rumah Anda, saya merdekakan dia dan silahkan pegang uangnya untuk bekal hidup Zaid. Tapi kalau Zaid memilih tinggal di rumah saya tidak akan memaksanya untuk pulang dan saya masih tetap welcome. Saya akan sambut, saya akan terima Zaid tinggal di rumah saya. Mau pulang silahkan, saya merdekakan. Uang silahkan Anda pegang. Kata Harithah, laqad ansafta ya Muhammad. Kau sudah bersikap moderat, sudah adil. Benar, ini pilihannya. Oke, Zaid sini. Ini ayahmu. Betul. Ayahmu ajak pulang. Kalau kamu pulang, saya akan merdekakan Engkau Zaid nggak akan lebih pulang lagi. Zaid pulang. Tapi kalau Zaid mau tinggal di sini, silahkan. Selama ini juga Zaid aman tinggal. Pilihan ada pada.
Nabi tidak usir, Nabi juga nggak nahan. Ya. Kalau usir mungkin Zaid sedih, kalau ditahan mungkin bapaknya yang lihat bapaknya, lihat majikannya, lihat bapaknya, lihat majikannya. Pas lihat bapaknya, Pak, saya mau di sini saja ya. Kata Harisah bapaknya, waihak ya Zaid, atakhtarul ubudiyah. Celaka engkau wahai Zaid, engkau memilih jadi hamba sahaya, engkau memilih jadi budak daripada jadi anak. Kata Zaid, Pak, saya tidak pernah menemukan seseorang yang memperlakukan dengan sebaik-baik perlakuan seperti perlakuan kepada saya sebagai budaknya. Zaid sebagai budak lebih nyaman daripada Zaid sebagai. Kalau ke budaknya saja sampai tidak mau dimerdekakan, ini kan kalau sekarang kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Namun Zaid itu saya mau jadi budak daripada merdeka, saya mau jadi anak. Zaid lebih memilih jadi budaknya Rasulullah daripada jadi anaknya Harisah. Saking lemah lembutnya perlakuan Zaid. Bapaknya sedih. Zaid benar, iya bapak terus namun alim nyaman di sini. Zaid, bapak bakal nyaman saya tinggalin. Lebih nyaman di sini. Bapaknya sedih. Rasulullah tidak maksa. Rasulullah tidak menakut-nakuti. Pilihan Zaid bukan di bawah tekanan. Tapi melihat ayahnya yang sedih, Rasulullah SAW mengajak mereka keluar dari rumah ke Ka'bah. Orang sedang kumpul di Ka'bah, Rasulullah pegang tangan Zaid, kemudian diumumkan, wahai orang-orang Mekah, saksikan, mulai saat ini Zaid saya merdekakan. Siapa yang senang? Siapa yang senang dengan kemerdekaan Zaid? Zaidnya dan bapaknya. Anak saya tidak lagi jadi budak. Mulai sekarang Zaid adalah anak angkat saya. Panggil dia dengan Zaid bin Muhammad. Siapa yang senang? Zaid. Tapi bapaknya juga senang. Kenapa? Oh, Muhammad bangsawan. Zaid bin Muhammad. Zaid diaku sebagai anak, bukan lagi sebagai budak. Siapa yang mengaku anaknya? Seorang bangsawan dan akhirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yarithuni wa arithuhu. Kalau saya mati, Zaid jadi ahli waris. Kalau Zaid mati, saya jadi ahli waris. Siapa yang senang? Dua-duanya. Bapaknya senang. Ternyata anak saya terjamin. Kalaupun Muhammad bapak angkatnya meninggal dunia, masih bisa hidup dengan harta warisan dari bapak. Pantas anak saya nyaman bersama dengan Muhammad. Baru pertama kali bertemu saja, Harisah sudah dibahagiakan dengan luar biasa. Anaknya dimerdekakan, uangnya tetap utuh. Anaknya diadopsi, namanya kemudian diganti sebelum ada hukum tentang hukum adopsi. Yang ketiga, jadi ahli waris. Kalau begitu baik, begitu lemah lembut perlakuan Nabi kepada budak, kira-kira bagaimana perlakuan Nabi kepada anak? Kira-kira bagaimana perlakuan Nabi kepada istri? Kira-kira bagaimana perlakuan Nabi kepada orang-orang yang beriman? Yang kedua, mendoakan. Yang kedua, memaafkan. Akhlak Nabi yang paling utama adalah rahmat. Bentuk rahmat yang pertama lemah lembut. Bentuk rahmat yang kedua memaafkan. Bapak Ibu pernah dengar cerita keluarga landak? Keluarga landak sedang kumpul. Kata mereka, kita harus bersiap, sebentar lagi datang musim dingin. Kita harus merapat, kita harus mendekat supaya hangat.
Tapi kalau mendekat dan merapat, kita akan terluka karena masing-masing kita punya duri. Pilihannya hangat dalam luka, atau yang kedua, kita jaga jarak masing-masing, nyaman tidak tertusuk diri, tapi mungkin beku dengan kerasnya musim dingin. Pilihan yang kedua, nyaman dalam kebekuan. Pilihan yang pertama, ada luka dalam kehangatan. Kira-kira kalau kita pilih yang mana? Kehangatan dalam luka atau kenyamanan dalam beku? Kalau saya milih tidak jadi landak. Sulit bagi kita untuk tidak milih dua-duanya, karena pada akhirnya piring mah mau pakai truk dengan jauh. Piring akan bergesekan justru dengan yang dekat. Ada kedekatan, pasti ada gesekan. Tidak ada gesekan, tandanya masih ada jarak. Dan intinya memaafkan itu akhlak rahmat dari memaafkan, atau akhlak memaafkan dari rahmat. Rasulullah ingin kita itu bersama, tapi kalau ada luka, untuk tetap menjaga kehangatan, sudahlah maafkan saja. Demi kehangatan keluarga, terluka oleh kata-kata pasangannya, maafkan saja. Demi menjaga kehangatan dengan mertua, dengan menantunya, terluka, maafkan saja. Demi menjaga keutuhan keluarga dengan orang tua, dengan anak, supaya hangat komunikasinya, hangat keluarganya, demi ukhuwah, demi kebersamaan, demi persaudaraan, demi kehangatan, sudahlah maafkan saja. Sehingga Rasulullah SAW bisa mengumpulkan massa yang begitu banyak, semuanya beredar di sekitar Rasulullah SAW. Akhlak rahmat, fa'fu anhum, memaaf. Kira-kira berapa banyak para sahabat yang berbuat salah di depan Nabi? Namanya manusia, banyak berbuat salah. Tapi apa yang membuat para sahabat tetap nempel dengan Nabi? Fa'fu anhum. Nabi mudah untuk memaafkan. Nabi mudah untuk bertoleransi dengan luka yang mungkin timbul dari kedekatan. Satu, kelemah lembutan. Dua, memaafkan. Tiga, mendoakan. Kisah di Taif saat Rasulullah SAW dilempari batu, itu kisah yang luar biasa. Rasulullah dilempari batu di Taif, kakinya berdarah. Turun malaikat Jibril, wahai Rasulullah, saya datang dengan malaikat gunung. Allah sudah mengizinkanmu, suruhlah malaikat gunung. Kalau Nabi Sulaiman cuma bisa nyuruh setan, bisa nyuruh jin, kalau Rasulullah mau, beliau bisa nyuruh malaikat. Kalau kau mau, hai Muhammad, suruh saya. Kalau mereka melemparimu dengan batu, saya bisa melempari mereka dengan gunung. Uqbid alaihimul akhsyabain. Kalau kita jawabnya gimana Pak kira-kira? Kalau jawaban kita gimana? Sudah dilempari batu, kita terluka, kita dibalik dengan batu, datang malaikat ngasih pertolongan. Kumaha? Ada di pengaris kemana? Makanya kita tidak mengawal juga, itu jawaban. Kata Nabi, Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, beri mereka hidayah karena mereka masih belum mengerti. Pak, Bu, tahu tidak kalau Abu Jahal pernah didoakan oleh Rasulullah? Abu Jahalnya Abu Jahal pernah didoakan oleh Rasulullah. Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu dari dua orang, Abu Jahal atau Umar bin Khattab.
Nabi pernah mendoakan kebaikan untuk Abu Jahal supaya dapat hidayah. Abu Jahal doakan kebaikan. Ya Allah, ampunilah dosa istri saya. Istrinya dengan, ya Allah, dosa suami saya lebih banyak, ampuni juga ya Allah. Saling mendoakan kebaikan. Bahkan saat kita mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan, sama seperti mengangkat derajat saudara kita. Ada orang tua yang konfirmasi kepada Allah saat di surga. Ya, kenapa surga saya derajatnya begitu tinggi, padahal amal saya rasanya tidak sebanyak ini? Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, waladika laka, karena anakmu senantiasa mendoakan ampunan untukmu. Rabbil firli wali walidayya, naik derajat orang tuanya. Rabbil firli wali walidayya, naik derajat orang tuanya. Sehingga orang tuanya bingung, aduh, pengen surga aja. Padahal salah satu sebabnya karena waladun salihun yad'u lahu, anaknya yang soleh yang selalu mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Bentuk rahmatnya Rasulullah, satu, kelemah lembutan, membuat orang tidak mau pergi, nggak mau merdeka, mendingan jadi budak daripada jadi budak. Dua, memaafkan walaupun dilempari batu. Tiga, mendoakan. Yang keempat, yang terakhir, mau membenarkan, mau menerima saran, mau bermusyawarah. Meskipun pendapatnya kalah dalam musyawarah, Rasulullah menjalankan hasil musyawarah. Nabi sebagai leader, Nabi sebagai pemimpin, Nabi sebagai ketua, saat musyawarah ternyata anggota musyawarah mereka lebih sepakat keluar dari Madinah. Ya Rasulullah, kita sambut musuh di luar kota Madinah, jangan perang di dalam kota. Nabi cenderung perang dalam kota. Tapi karena saat itu suara para sahabat lebih semangat, ayo kita keluar ke Palu. Baik, kita keluar dari kota Madinah. Sampai para sahabat merasa nggak enak perasaan. Ya Rasulullah, ka'annana akrahnaka, sepertinya kami terlalu memaksakan pendapat kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau kau ingin mengcancel, menganulir hasil rapat, anulir saja ya Rasulullah. Kami siap kalau harus perang dalam kota. Kira-kira kita kalau punya pendapat A, tapi hasil meeting pendapatnya B, setelah diketok palu, yang pendapatnya B datang, kamu balik anak hati dulu. Apa jawaban kita? Cipta pada nawang tadi, kata Nabi, tidak pantas bagi seorang Nabi kalau sudah mengambil keputusan di musyawarah, kalau sudah pakai baju perangnya, kalau sudah menyiapkan senjatanya, kemudian mundur lagi ke belakang. Musyawarah. Dan musyawarah mau menerima saran, bahkan yang disepakati adalah saran yang berbeda dengan Rasul, beliau tetap jalankan. Beliau tetap memimpin hasil dari musyawarah yang bukan dari saran berbeda. Wasyawirhum fil amr. Hadirin jemaah yang Allah muliakan, tentu 1,5 jam untuk berbicara tentang akhlaknya Rasulullah SAW bukanlah waktu yang cukup. Apa yang kita sampaikan ini cuma sedikit, secuil dari kamus ensiklopedia akhlaknya Rasulullah SAW. Tapi semoga yang sedikit ini bermanfaat, karena yang paling penting dari ilmu adalah manfaatnya. Banyak tidak manfaat, mubazir. Mubazir itu saudaranya. Mubazir itu saudaranya. Jadi kalau dapat makanan mubazir berarti saya bertanya, cair kade, kamu bisa satu, saya yang ada di kardus habiskan. Kalau bapak dan ibu tidak menghabiskan makanan yang sudah dibagikan, berarti bapak dan ibu saudaranya
Saya tidak menyebutnya. Dan insya Allah habis, insya Allah. Pak Ustadz memang tidak habis di masjid, dibawa ke rumah. Mubazir saudaranya syaitan. Ilmu mubazir kalau tidak manfaat. Sedikit manfaat insya Allah. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi kebaikan, menjadi amal soleh kita semua. Mari kita sama-sama berdoa merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada di antara kita yang malam ini doanya diijabah, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma ma a'taytana fima mimma nuhibbu faj'alhu quwwatan lana fima tuhibbu. Allahumma ma zawaita 'anna mimma nuhibbu faj'alhu faraghan lana fima tuhibbu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita lagi di surga insyaallah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.